1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya Petani Jenggot Merah. Oke teman-teman, hari ini saya sedang di kebun. Alhamdulillah 2 hari ini sudah terguyur hujan. Jadi tanaman kita sudah bergembira ya, karena hampir 3 bulan tidak ada turun hujan. Air sangat susah, jadi perkembangannya sangat-sangat terhambat. Oke, hari ini saya melakukan penyemprotan fungisida ya, karena tanaman saya terkena jamur antraknosa ya, Sicilium apalagi itu namanya ya, kalau untuk nama jamurnya. Tapi penyakitnya disebut antraknosa atau banyak disebut patek. Oke, jadi saya juga tidak men-share pada saat bagusnya aja tanaman saya pas bagusnya. Saya juga akan men-share tanaman saya pada saat terkena penyakit ya. Jadi biar kita sama-sama belajar, sama-sama tahu patek itu seperti apa, antraknosa itu seperti apa, dan gimana cara penanggulangannya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu patek itu seperti apa, saya perlihatkan ya, seperti ini. Jadi buahnya hitam mengkerut ya jadinya. Jadi seperti ini tidak bisa dipanen ya, tidak bisa kita jual. Dan coba teman-teman lihat, di satu pohon ini banyak, ada beberapa pohon yang full semuanya terkena, jadi tidak ada buah yang bisa masak. Ini alhamdulillah karena sudah beberapa kali ditanggulangi, masih ada yang bisa selamat ya buahnya. Seperti ini ya, antraknosa ya atau patek. Oke, nah gimana cara pengandaliannya? Kalau saya pribadi, dari beberapa senior pertanian ya, saya dapat dari YouTube atau saya bertanya dengan teman-teman petani di sini. Mereka menggunakan bahan aktif fungisida yang berbahan aktif triazol ya. Banyak di pasaran yang menggunakan bahan aktif triazol. Jadi bahan aktif ini sangat efektif dengan penyakit antraknosa. Oke, sedikit saya informasiin juga buat teman-teman kenapa tanaman saya bisa terkena patek. Yang pertama, setelah saya analisa kenapa kok tanaman saya bisa pada terserang patek. Yang pertama, saya tidak pernah memberikan atau jarang sekali memberikan. Selama masa tanam ini saya cuma 2 kali ya memberikan fungisida yang bersifat sistemik. Karena saya dulu tuh berprinsip karena cabai ini panennya sekitar 4-5 hari, sedangkan fungisida sistemik itu dapat bertahan di tanaman sekitar 7-10 hari ya. Jadi kalau saya semprot dengan sistemik itu bisa menyebabkan kandungan dari racun fungisida itu masih berada di dalam buah. Tapi saya rasa kalau memang untuk menjaga rutinitas, kita juga nggak masalah sih sebenarnya untuk memakai fungisida sistemik, karena dengan berjalannya waktu racun itu akan melemah ya, akan berkurang lah dosisnya, karena
4 atau 5 hari sampai 7 hari kita panen itu sudah tidak terlalu membahayakan bagi tubuh manusia. Jadi saya jarang sekali menggunakan fungisida sistemik, hanya menggunakan fungisida kontak, yaitu berupa mancozeb atau propinep ya. Jadi ternyata hal itu tidak efektif. Bagi teman-teman mungkin yang belum ahli ya, yang belum jago lah, masih pemula, kecuali yang sudah profesor cabai seperti Mas Udin, Pak Slamet, Pak Sidik, itu mungkin sudah piawai lah untuk menanggulangi gimana caranya tidak terserang patek, baik dari pengolahan lahan sampai ke perawatan tanaman. Tapi buat teman-teman yang masih pemula, menurut saya tetap harus menggunakan yang namanya fungisida sistemik ya, dan insektisida sistemik. Jadi selama kita tidak melihat yang di kasat mata ya, kalau secara fisik kita bisa lihat, tapi ternyata jamur itu berada di dalam jaringan sel-sel tanaman kita yang kita tidak dapat lihat di permukaan tanamannya ya. Jadi memang harus kita menggunakan fungisida sistemik supaya tanaman kita itu dapat terjaga kesehatannya baik dari dalam ataupun dari luar. Jadi kalau dari luka di luar kita mungkin bisa seperti di manusia ya, kalau luka di luar kita bisa lihat, oh ada luka, kita obatin, baik itu pakai betadin dan lain-lain, atau obat-obat luka seperti salep dan lainnya. Tapi kalau yang dari dalam tubuh, virus, bakteri yang di dalam tubuh kan kita tidak bisa lihat, kita hanya merasakan tiba-tiba sakit aja. Nah, sama halnya seperti tanaman. Jadi kita juga perlu imunisasi dengan fungisida atau insektisida sistemik ya. Oke, untuk kali ini saya menggunakan bahan aktif. Ini sudah penyemprotan yang kedua ya. Kemarin itu saya menggunakan Amistartop sebagai penyemprotan pertama. Ini Amistartop ya. Ini harusnya ada labelnya, tapi kan Syngenta itu labelnya dicopot supaya kita bisa lihat dosis pemakaian. Saya menggunakan dosis pemakaian 1 mili per liter ya. Jadi saya menggunakan tangki 15 liter, 15 mili per liter. Jadi fungisida ini memiliki 2 bahan aktif, kalau tidak salah azoxystrobin serta divanokenazol gitu deh ya. Jadi ini azoxystrobinnya 200 mg per liter serta divanokonazol betul, itu 125 miligram per liter. Oke, jadi untuk penanggulangan itu kita harus menyemprot ini 2 kali ya dalam pengendaliannya. Saya 3 hari sampai 4 hari sekali. Hari ini saya hari Sabtu, kemarin saya menyemprot itu hari Kamis ya. Hari Kamis, seling 1 hari di Jumat, hari Sabtu saya berikan lagi. Karena sudah terserang, berbeda dengan pengendalian ya, pencegahan. Kalau pencegahan itu kita bisa menggunakannya 1 minggu sekali atau 7 harian. Saya mengkombinasikannya dengan Ridomil Gold ya. Ridomil Gold ini memiliki bahan aktif mefenoxam 4% serta mancozeb 60%. Jadi dalam pengendalian fungi, usahakan kita menggunakan 2 metode, yaitu kontak dan sistemik ya. Jadi kontaknya itu kita menggunakan mancozeb 64%, ini cukup tinggi Ridomil, makanya saya pilih Ridomil untuk kontaknya. Saya juga ada mancozeb yang ini Sagrizeb, ini juga tinggi 85% mancozebnya. Jadi tapi sementara ini saya pakai ini ya, Ridomil Gold,
karena saya juga butuh mefenoxamnya 4% gitu. Jadi kita pengendaliannya ini dilakukan 3-4 hari sekali, jangan terlalu lama karena supaya tanaman kita juga cepat sembuhnya, karena jamur itu cepat banget menularnya. Saya juga memberikan KNO3 ya, KNO3 untuk buahnya. Jadi selain memberikan pengobatan, saya juga memberikan makanan lah buat dia. Nah, ini kalsium nitrat CNG ya, CNG dari Pak Tani. Ini juga nanti akan saya berikan setelah pemberian penyemprotan hari ini. Mungkin 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya memberikan kalsium dicampur dengan kalium ya, untuk menambah bobot buah serta keluarnya pucuk-pucuk baru. Golongan triazol ini biasanya menghambat pertumbuhan. Karena itu setelah pengaplikasiannya kita harus menggunakan kalsium. Kalsium yang sangat baik, kalsium yang berbentuk nitrat ya. Jadi lebih cepat diserap tanaman. Ini seperti kemarin saya juga sudah semprot kalsium. Jadi pucuk-pucuk baru tumbuh serta membawa buah. Nah, jadi kalau masa generatif itu pucuk baru akan selalu membawa buah. Ini kemarin tunas di sini bawa buah. Yang ini terlihat ya, juga membawa buah. Nanti begitu ini memanjang, buahnya seperti ini tertinggal di belakang. Ini nambah lagi terus. Ya, jadi kita juga harus mempertahankan keluarnya buah. Jangan sampai kita tidak memberikan kalsium dan buahnya tidak keluar. Seperti ini bakal buah. Jadi itulah manfaatnya setelah kita memberikan penyembuhan dengan bahan aktif yang mengandung triazol. Kita juga harus memberikan nutrisi agar keluarnya tunas-tunas baru, yaitu kalsium serta kalium untuk menambah bobot buah. Ini tanaman saya sudah masuk fase buah kedua ya, fase buah kedua. Jadi setelah akhir-akhir buah pertama, pateknya baru masuk. Alhamdulillah masih lumayan cukup banyak. Saya kalau dari catatan saya, dari tanaman saya sekitar 1.200 tanaman ya, sudah menghasilkan 280 kilo atau 2,8 kintal ya. Oke, itu karena harusnya bisa lebih banyak, tapi karena musim panas nggak ada hujan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Buahnya harusnya sebesar-besar ini, tapi jadi menciut kecil-kecil. Kemarin itu jadi agak kecil-kecil, jadi seperti ini ya, jauh kurangnya. Ini sudah ada hujan, sudah ada air kemarin, saya juga bantu dengan pengocoran, lumayan sudah bertambah. Coba teman-teman lihat, sayang kan? Harusnya buahnya besar, bagus, tiba-tiba di pantatnya ini di ujungnya kena patek seperti ini. Ini sudah tidak bisa dijual, sudah tidak bermanfaat. Makanya teman-teman, bagi petani cabai itu patek itu sangat menjadi momok ya, sama layu fusarium. Saya juga kemarin itu terakhir saya juga karena itulah tidak menggunakan sistemik, kena fusarium, banyak yang layu serta terkena patek. Oke, buat teman-teman mungkin itu aja yang saya sampaikan. Bagi teman-teman, bagi yang belum tahu merek apa sih yang bisa digunakan untuk pengendalian patek ini,
Teman-teman mungkin saya bisa sebutkan beberapa ya. Sisanya teman-teman bisa browsing atau bisa cari di YouTube boleh. Yang pertama itu saya menggunakan Amis Startup. Yang kedua bisa menggunakan Nativo. Sebenarnya bagus Nativo ya, hampir 50% bahan aktif azolnya. Cuman di tempat saya di Sukabumi ini agak susah untuk cari Nativo. Saya kemarin cari online juga harus buru-buru karena online itu sekitar 3 hari atau 4 hari baru sampai di sini. Jadi saya ambil yang lain, pilihan yang lain itu dari produksi Genta ya, Amis Startup. Berikutnya yang ketiga itu bisa menggunakan tandem. Tandem itu seperti Amis Startup juga ya isinya. Terus selain itu menggunakan Fungitop ya. Berikutnya menggunakan Folikur Gold. Kemarin saya menggunakan Amis Startup, hari ini saya menggunakan Folikur Gold ya. Ini 60 ml per liter segini. Ini bisa jadi 4 tangki, cukup untuk saya ya. Kalau yang si Amis Startup ini, Folikur ini saya beli 55.000 ya, 60 ml. Kalau Amis Startup ini 100 ml itu 110.000. Untuk 50 ml itu 60.000 ya. Jadi kurang lebih itu Fungitop, Amis Startup, Folikur Gold, Folikur WP, terus Tandem, terus bukan Orondis ya, Skor. Itu juga difenokonazol ya. Dan masih banyak lainnya ya, teman-teman bisa cek lagi di Google atau di YouTube boleh, silakan. Nanti juga mungkin di deskripsi saya akan berikan beberapa merek ya untuk bahan-bahan aktif yang mengandung azol. Ingat teman-teman, selalu gunakan 2 cara sistemik dan kontak ya untuk pengendalian dari jamur serta insektisida yang berada di kebun kita. Jangan takut, ternyata tidak terlalu membahayakan bagi tubuh manusia karena dosisnya kecil serta dari masa penyemprotan ke panen sudah ada jeda waktu ya. Biasanya 4-5 hari. Jadi masih cukup aman untuk dikonsumsi, jadi tidak membahayakan bagi konsumen-konsumen kita ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman makin jaya dalam bertani, semakin mendapatkan hasil yang berlimpah. Bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel saya, mohon bisa dibantu subscribe-nya, like, serta tanda lonceng. Kalau ingin bertanya atau mau memberikan komen, silakan. Komen dari teman-teman bisa membantu saya lebih baik dalam bertani. Mungkin itu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sacu pacul dari petani jenggot merah.